Baru saja berjalan, mobilku tampak seperti menabrak sesuatu. "Apa itu, Gus?" tanya Rifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Amin. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini masih berasal dari Mas Wahyu dari utasnya di Twitter. Kali ini, Mas Wahyu akan menceritakan pengalaman pamannya tentang alas roban, yang dimana kejadiannya sudah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Tak bosan-bosan saya ingetin, untuk kalian yang suka dengan cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita-cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum memasuki ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan alas roban, jalanan yang membentang di antara hutan alas roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan alas roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan, karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalanannya berkelok-kelok, dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan, karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban.
Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Nama paman saya disamarkan ya. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul, hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Jadi, cerita ini akan diambil dari sudut pandang orang pertama, yaitu paman saya. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari di hari Senin dan Selasa, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya, aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi, kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakanku pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap. Tunggu depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir tiba, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan 17.15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara, ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelak-kelok, curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. "Doa dulu Gus," ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam, karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu, tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali, aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu jatuh di atas mobil. "Apa itu Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat ke atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Nggak ada apa-apa Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi Rif di sekitaran mobil kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi Rif, kita jalan lagi," ajakku. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan,
Tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam aja ya, aku yang turun," ucap Rifkan. Tak lama kemudian, Rifkan masuk lagi. "Ban depanmu kempes, Gus," ucap Rifkan. "Waduh, mana jam-jam 1:30 gini lagi? Mana ada tambal ban? Aku nggak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat situ. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa, Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana," ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. "Mana Rif orangnya?" tanyaku. "Nggak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil nggak ada sautan," jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. "Ada apa, Mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki tersebut yang tiba-tiba. "Ini Pak, ban saya bocor. Mau nambal di sini, bisa nggak?" tanyaku. "Oh, bisa. Silakan duduk sini, Mas," imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. "Kamu mencium baunya nggak?" tanyaku ke Rifkan. "Iya, Gus," jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati, aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan, di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. "Ke warung sana aja, Gus. Nunggu sambil ngopi di sana," ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini, aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah yang heran. Setelah kami jalan lagi ke arah warung tersebut, warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. "Kok ada anak-anak main jam segini ya?" tanyaku dalam hati. Pikirku, Rifkan pasti juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung tersebut. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster, berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Beli apa, Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas 2, Bu," jawabku. Tak lama kemudian, kopi pun datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. "Rif, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini?" tanyaku ke Rifkan. "Anak-anak di mana?" tanya Rifkan. "Lah itu, di samping warung. Ini suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu nggak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat ke samping warung. "Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakuti, Gus," imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sampun." "Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu, Ibu." Berkali-kali aku memanggil,
tapi tak ada jawaban. Bu, sudah. Gantian Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tak ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bu, Bu, kopinya sudah. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat, kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus, Gus! Aku hanya menatap Rifkan tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Rifkan paham. Aku juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari mana arah suara tersebut, dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ada wanita berdiri tegak, berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih, dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut, ada yang wajahnya hancur, dengan banyak luka di badannya, sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi, membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar, dan jurang yang di dalamnya ada hutan belantara yang sangat gelap. Aku gak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Rif, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh, tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku, jawabku. Solawatin dulu Gus, imbu Rifkan dengan wajah tegangnya, tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali, lalu aku memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama kami berjalan, tiba-tiba brak! Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah, gak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget gak ada kendaraan lewat. Aku melihat jam. Jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali. Normalnya jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas loban ini. Gus, hati-hati, teriak Rifkan dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget, spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku ngelihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat, terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku.
"Kalian nggak kenapa-kenapa, Mas?" tanya bapak tersebut. "Nggak apa-apa, Pak. Kami terkejut barusan ada Honda nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati, Mas. Di sini rawan. Ayo ikuti bapak saja dari belakang, mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban ini." "Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya," ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tanpa membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum adzan subuh berkumandang. Bu Rahmat tanpa langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Diminum dulu, Mas," ucap Bu Rahmat. Dan saat kami minum teh itu berbarengan dengan suara adzan subuh yang berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, "Mas-masnya ini sebenarnya mau kemana ya? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak, dan ini teman saya Rifkan. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku. "Masnya tadi lihat kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu nggak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua loh, Pak," imbuh Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Gak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian macam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama," imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. "Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana, Rif?" tanyaku ke Rifkan. "Terserahmu aja, Gus," jawabnya. "Ya udah, kita di sini aja dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita shock dan lelah seperti ini," ajakku, dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tak jauh lagi. "Mas," panggil Pak Rahmat kepada kami. "Mas, monggo makan dulu sebelum jalan," ajak Pak Rahmat. "Waduh, Bapak kok repot-repot begini?" Siang itu kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu lo masih utuh gini gak bocor," ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku, dan ternyata benar, banku masih normal, gak ada tanda-tanda bocor. Aku hanya geleng-geleng melihat keadaan yang ditunjukkan di depan mataku. "Pak Rahmat, kami berdua pamit ya. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami," ucapku. "Gak apa-apa, Mas. Saya sama Ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau gak ada tamu, rumah kami sepi," jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bis yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang gak akan kulupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat
yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga. Selesai. Demikian cerita Alas Roban ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan channel Lepas Tengah Malam. Kalau kalian punya pengalaman apa nih, coba tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa langsung aja kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.